Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Selain itu, ia memiliki 2 putra dan seorang putri yang baru lahir. Ditambah istrinya, sebuah keluarga beranggotakan 5 orang, semuanya bergantung pada penghasilannya sendiri. Semula penghasilannya dari Kobayashi Pharmaceutical sangat tinggi, hampir 70 juta sebulan, jadi kehidupan sebelumnya sangat nyaman, istri dan anak-anaknya juga hidup dalam kehidupan kelas atas, konsumsi sehari-hari juga sangat mewah. Namun, jika dia tiba-tiba kehilangan pekerjaannya sekarang, keluarganya akan segera mengalami defisit finansial yang sangat besar, dengan selisih setidaknya 50 juta per bulan. Jika mereka tidak dapat menemukan pekerjaan dengan lebih dari 50 juta, keluarga itu akan segera kewalahan. Makawa kecil yang gugup buru-buru menangis dan memohon, "Tuan Tama, saya adalah talenta kelas atas di bidang persiapan biologis. Jika Anda memecat saya, itu pasti kerugian besar bagi Anda. Saya mohon, tolong pertahankan saya di sini. Aku pasti akan bekerja keras untukmu." Tama berkata dengan hampa, "Aku tahu kamu memohon padaku sekarang. Maaf, sudah terlambat. Kamu harus melalui prosedur pengunduran diri hari ini. Jika tidak, perusahaan akan langsung mengakhiri hubungan kerja denganmu." Setelah itu, Tama melihat ke arah Devano, "Keluarkan dia untukku." Devano mengangguk, dan segera melangkah maju, meraih kerah Makawa seperti ayam, dan menyeretnya keluar. Pada saat ini, orang lain di ruang konferensi akhirnya menyadari urgensi situasi. Tama telah memperoleh transfer ekuitas Rian, dan dia sekarang menjadi bos baru perusahaan, jadi dia memegang kekuatan hidup dan mati untuk semua orang yang hadir di tempat kejadian. Jika kamu membuatnya marah, kamu benar-benar akan dikeluarkan dari Kobayashi Pharmaceutical. Alhasil, semua orang langsung berdiri di tempat seperti burung puyuh, takut bergerak, apalagi berbicara. Tama berkata saat ini, "Sejujurnya, saya hanya perlu menjaga hubungan produksi untuk seluruh Kobayashi Pharmaceuticals, dan semua tautan lain seperti penelitian dan pengembangan, promosi, dan penjualan dapat dihilangkan." Saat ini luar biasa. Semua orang bahkan ketakutan sampai hampir mati. Tama melanjutkan, "Efek pengobatan dari BW Powder bergantung pada komunikasi dari mulut ke mulut. Efek pengobatan dari mulut ke mulut yang sebenarnya lebih efektif daripada jenis iklan apapun, jadi tidak perlu membuat departemen promosi khusus. Hal yang sama berlaku untuk departemen penjualan. BW Powder sekarang kekurangan pasokan, dan dealer berinisiatif untuk datang meminta barang. Jadi tidak perlu departemen penjualan khusus untuk bertanggung jawab atas penjualan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, departemen promosi dan penjualan Kobayashi Pharmaceutical dibubarkan saat itu juga, dan semua karyawan serta pemimpin tidak ditinggalkan. Adegan itu gempar, hanya ada beberapa departemen besar. Akibatnya, semua departemen lain kecuali departemen produksi harus dimatikan sekarang. Ribuan orang akan menganggur. 3/4 dari eksekutif Kobayashi Pharmaceutical di tempat kejadian juga akan kehilangan pekerjaan. Apalagi situasi ekonomi global saat ini tidak begitu baik. Krisis paruh baya sangat serius. Ada banyak orang paruh baya di seluruh dunia yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan akhirnya melompat untuk bunuh diri. Ini menunjukkan betapa stresnya orang paruh baya sekarang. Sebagian besar eksekutif senior Kobayashi Pharmaceutical di tempat kejadian berusia antara 35 dan 55 tahun. Mereka termasuk kelompok paruh baya dan tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Bagi mereka, itu seperti langit yang runtuh. Seluruh adegan itu tiba-tiba menangis. Kebanyakan orang Jepang, seperti orang Amerika, memiliki hedonisme yang khas dalam filosofi konsumsi mereka. Mereka tidak suka menabung tetapi membelanjakannya segera setelah mereka mendapatkannya. Mereka sangat tertarik untuk membeli rumah mewah, mobil mewah, villa liburan, dan bahkan kapal pesiar. Dan istri mereka, biasanya tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga menghabiskan banyak uang,
yang meningkatkan pengeluaran sehari-hari keluarga. Penelitian telah menunjukkan bahwa wanita Jepang memiliki permintaan yang tinggi akan kemewahan per kapita. Untuk tas bermerek seperti Chanel, Elf atau Gucci, setidaknya 90 wanita Jepang akan memiliki satu, belum lagi kemewahan lainnya. Keluarga seperti itu tentu saja sangat pintar ketika tidak ada kecelakaan, tetapi begitu pendapatan keluarga ambruk, langsung diambang bangkrut. Banyak kelas menengah kaya langsung menjadi pemegang ekuitas negatif setelah krisis ekonomi. Mereka tidak hanya bangkrut, bahkan menjadi tunawisma. Alasannya adalah karena mereka menghabiskan banyak uang tetapi tidak menabung sama sekali, mengakibatkan resistensi risiko yang buruk. Hal ini juga terjadi pada sebagian besar eksekutif Kobayashi Pharmaceutical. Jadi pengumuman Tama bahwa mereka menganggur hampir sama dengan mengumumkan bahwa keuangan keluarga mereka bangkrut. Tama tidak bersimpati pada orang-orang paruh baya yang meratap ini. Kobayashi akan menjadi perusahaannya sendiri di masa depan dan tidak akan pernah menghasilkan karyawan yang menganggur atau tidak berharga. Karena itu, orang-orang ini harus diusir, dan diusir secepatnya. Saat ini, Ito Yuhiko sedang duduk di mobilnya dan mengumpat. Tanaka menutupi wajahnya, dan berkata dengan gugup dan sedih, "Presiden saya, Tuan Tama sangat kuat dan bertindak sangat santai." Awalnya, Yamamoto hanya mengucapkan kata-kata orang gila dari Indonesia di depannya, dan dia dipukuli. Jika Anda benar-benar berniat untuk membunuhnya, Anda masih tidak tahu jenis kematian apa yang akan meletus, jadi meskipun Anda memukul saya akan mengingatkan Anda dari lubuk hati saya yang paling dalam. Jangan macam-macam dengan pria ini. Ekspresi Ito Yuhiko sangat jelek. Dia tahu Tanaka. Anak ini setia padanya. Kalaupun dia memintanya untuk melakukan operasi caesar di tempat, saya khawatir dia tidak akan ragu-ragu. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Tanaka haruslah dari hati. Memikirkan hal ini, Ito Yuhiko bertanya-tanya, mungkinkah anak itu begitu kuat? Bahkan begitu kuat sehingga Tanaka merasa untuk sementara waktu bahwa patriark dari keluarga Ito yang bermartabat bahkan tidak bisa menyinggung perasaannya. Yuhiko Ito mengerutkan kening dan bertanya pada Tanaka, "Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tidak bisakah kamu benar-benar memberinya 450 T tanpa bayaran?" "Itu pasti tidak mungkin," Tanaka berkata, "Ketua, 450 T yang hanya kami bayarkan Kobayashi Pharmaceutical telah dikirim melalui rekening publik Ito Corporation. Bank memiliki catatan pengiriman uang yang jelas. Kobayashi Pharmaceutical tidak membayar saham yang sesuai sebesar 450 T. Kami dapat menuntut pengadilan untuk menuntut agar Kobayashi Pharmaceutical mengembalikan semua 450 T. Kami pasti akan memenangkan gugatan semacam ini." Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.